Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya akan mereview lagi aplikasi yang sudah pernah saya review, yaitu aplikasi WeTrade gitu ya. Sebulan yang lalu saya bahas WeTrade ya. Jadi untuk yang belum tahu, WeTrade itu adalah aplikasi penghasil uang katanya gitu ya, yang sama-sama kita ketahui ujung-ujungnya kan scam, nipu. Jadi lebih baik disebut aplikasi penyetor uang saja gitu ya. Nah, sebulan yang lalu saya bahas WeTrade. Wah, dibully tuh saya, biasa ya. Dibully sama pemain Ponzi, pemain money game Ponzi yang levelnya setara dengan pemain judi gitu. Wah, banyak tuh yang ngebully saya sebulan yang lalu. Meskipun saya biasanya gitu ya mereview aplikasi investasi bodong, tipu menipu, money game Ponzi ini selalu dari awal. Nah, WeTrade ini sebulan yang lalu itu baru saya review gitu. Karena apa? Karena baru ada yang meminta saya untuk mereviewnya gitu. Kan kalian kalau yang subscriber saya pasti tahu ya, saya membahas aplikasi-aplikasi sesuai dengan permintaan teman-teman semua di komentar gitu. Ya kurang lebih 4-5 bulan lah kalau saya lihat di YouTube yang mereview paling lama itu ya aplikasi WeTrade ini. Nah, kebetulan hari ini Selasa apa Rabu nih. Selasa 19 April, kebetulan saya free ya, nggak kemana-mana di sini karena saat ini saya lagi libur ya, lagi free, jadi nggak ada kerjaan. Biasanya kan saya bikin videonya malam-malam ya. Sekarang siang hari, khusus untuk membahas WeTrade kembali. Oke, pas bangun tidur gitu ya saya pagi-pagi itu banyak notifikasi. Wah, dilihat apa nih gitu. Oh, WeTrade scam. Nah, kenapa harus kaget ya? Kenapa harus kaget WeTrade scam? Kan aplikasi ini didesain untuk scam ya. Scam itu penipuan. Jadi aplikasi ini didesain untuk menipu ya. Waktunya kapan ya sekarang gitu ya. Semua orang nggak akan tahu kapan scamnya sebuah aplikasi penipu ya. Scam itu penipuan teman-teman ya. Ya menurut saya kalau mereka sudah nggak aman, maksud nggak aman di sini saya yakin aplikasi ini sudah dipantau oleh SWI, Satgas Waspada Investasi. Karena nggak cuma WeTrade gitu ya, banyak juga aplikasi lain yang ada komentar, wah ini aplikasi sudah scam katanya. Ya mungkin saat ini Satgas Waspada Investasi lagi patroli gitu. Sebelum ini ada aplikasi Heli Dragon. Banyak juga tuh yang ngebully saya saat saya membahas aplikasi Heli Dragon itu. Tapi katanya kemarin tuh scam juga, alias nipu ya. Scam itu nipu teman-teman ya, penipuan. Ya mungkin Satgas Waspada Investasi lagi gencar-gencarnya nih patroli. Jadi hati-hati juga untuk kalian pemain Ponzi yang lagi asik main di aplikasi misal Touch Video, Enal Kekuatan Hijau dan yang lainnya gitu. Siapa tahu besok atau lusa itu sama nasibnya gitu, kabur lebih dulu gitu ya. Nah, di sini teman-teman ya, saya bacakan saja. Ini hiburan saja teman-teman ya, tapi bukan bermaksud bukan bermaksud menertawakan korban. Karena dari sudut pandang saya gitu ya, korban di aplikasi seperti ini adalah orang awam. Oke, untuk orang awam yang kena tipu di aplikasi WeTrade ini dan aplikasi lainnya juga tentunya yang money game Ponzi, tipu menipu ya, itu saya turut prihatin gitu ya. Jangan sampai kalian nanti masuk ke lubang yang sama, terjerumus lagi. Kalau kalian sukanya atau sering terjerumus, itu menurut saya kategorinya bukan pemain awam, itu sudah pemain ya, bukan orang awam tapi sudah pemain Ponzi gitu ya. Dan di WeTrade ini nggak cuma orang awam, saya lihat di grup telegramnya, saya tadi mampir gitu ya, lihat-lihat nyusup lah gitu. Ternyata pemain Ponzi pun banyak yang kalah momen gitu. Kalau pemain Ponzi bilangnya ini kalah momen, kalau orang awam itu artinya kena tipu gitu ya. Dan pemain Ponzi pun banyak yang kalah momen ya, nggak keburu narik gitu ya uangnya. Nah, jadi
saya tidak menertawakan atau meledek ya untuk orang awam yang kena tipu, tapi di video ini saya menertawakan kebodohan ya, kebodohan para pemain Ponzi yang sudah tahu aplikasi ini money game Ponzi, tapi mereka menutup-nutupi hanya demi cuan dari komisi undang teman gitu. Mereka pemain Ponzi tahu aplikasi ini bakalan kabur, tapi mereka matanya itu ditutupi, nuraninya itu dihilangkan. Kenapa? Merekrut aja terus orang awam gitu supaya mereka dapat komisi, kan rabat gacor gitu ya. Oke, di sini ada ya, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, saya komentarnya saja. WeTrade akhirnya scam bang. Oke, nggak perlu kaget lah ya, sebulan yang lalu sudah saya bahas gitu. Tapi banyak yang ngeyel di video saya yang membahas WeTrade tersebut. Ada lagi nih, WeTrade kenapa om lagi down ya? Aduh, MCD ini. Ini harusnya jangan ke saya nanyanya gitu ya. Kan saya di video sebelumnya ini, di video ini ya yang ada komentar ini, itu kan membongkar gitu ya. Saya bukan pemain ya. Ratusan kali saya membongkar aplikasi seperti ini. Nggak harus main gitu ya, nggak harus main gitu. Terus di bawahnya, sama bang, mana baru sewa robot lagi gitu ya. Ya robot apaan tuh ya? Robot transformer atau apa? Udah jelas ya, robot trading dari mulai DNA Pro dan yang lain-lain gitu ya. Yang ada kantornya saja di Indonesia itu disegel. Karena yang robot trading itu ilegal, belum ada regulasi di Indonesia tentang robot trading ya. Harusnya paham itu kalau orang awam gitu ya. Kalau para pemain Ponzi ya mereka tahu gitu aplikasi ini ilegal dan seterusnya gitu. Tapi mereka kan sekali lagi, mereka demi cuan rela mengorbankan orang lain. Selanjutnya ini ada lagi, kenapa baru semalam lihat video abang? Masa iya ya? Kalau di YouTube ketik nama WeTrade itu pasti ada video saya gitu. Dan saya yakin semua orang ketika menjalankan sebuah aplikasi nyari dulu di YouTube gitu. Kan banyak tuh YouTuber Ponzi gitu ya, yang secara halus merekomendasikannya gitu. Meskipun YouTuber Ponzi kan, oh saya tidak apa-apalah gitu, tidak bukan tidak merekomendasikan, tidak mengajak gitu lah, tidak mengajak kalau mau main silahkan, tapi mereka lupa, mereka share linknya di kolom deskripsi gitu. Itu turut andil. Contoh saja kasus binomo si Indra Kents, kan dia alibinya, saya nggak ngajak, saya nggak nyuruh orang main, tapi mereka dengan sadar klik pendaftaran, ya sama aja gitu. Itu sama aja mengajak secara halus gitu dengan flexing ya sama. Para YouTuber Ponzi pun flexingnya kan penarikan lah, apalah, dicoba apa, dan orang yang menonton belum tentu berhasil. Terus bang, gue ketipu 17 juta ya Allah gimana? Aduh, ya nggak tahu ya, kan saya membongkar aplikasinya bukan merekomendasikan ya. Ratusan video saya yang membongkar aplikasi ini ya membongkar, saya nggak main gitu. Dan di sini kan dia bilang bang gue ketipu 17 juta, ya Allah gimana ya? Setahu saya gitu ya, money game Ponzi yang kayak gini tuh dilarang. Ya mungkin Allah juga bodo amat lah, terserah lu mungkin gitu ya. Nah di sini sebulan yang lalu teman-teman ya, saya membahasnya dan banyak yang ngebully saya gitu ya. Biasalah, saya sudah biasalah dibully para pemain Ponzi yang ujung-ujungnya mereka malu sendiri harusnya gitu. Nah di sini ya, namanya The King Sabo ya. Gue yang main dari bulan Desember, nyimak dan ngakak lihat nih orang. Gue sewa $100 robot trading aman-aman bae bos katanya. Dia bilang ngakak lihat video saya. Ya justru saya ngakak lihat komen dia gitu. Nah gini ya, kalau nanti ini kalau ada pemain Ponzi kentangers gitu ya, kalian jangan apa ya, mencemari video saya yang tujuannya untuk
edukasi sekaligus informasi untuk orang awam gitu ya. Jangan menjadi kotoran di komentar video saya gitu. Kalian hanya kotoran saja gitu ya yang seperti ini. Kalau mau kalian bikin video, tujukan sama saya. Woi Anggi, gue nggak setuju gini. Itu lebih enak, lebih gentle. Dan nanti suatu saat kalau aplikasinya scam, saya udah download tuh video kalian, para pemain Ponzi yang bikin video di YouTube gitu. Nanti saya share ke SWI, OJK. Nah ini orang-orangnya gitu, afiliator money game Ponzi itu ini gitu nanti ya, gitu ya. Simple, jangan di komentar lah, nggak gentle itu ya. Kita biar sama-sama tahu mukanya, wajahnya gitu, dan orangnya siapa yang berkomentar gitu, biar tahu lah. Jadi kalau kalian di komentar saya kan nggak tahu tuh ini cewek cowok gitu kan, gimana orangnya gitu. Nah kalau kalian bikin video, tujukan sama saya gitu ya. Oh kalau kalian gak setuju dengan saya, tujukan sama saya. Dan kalau kalian membela aplikasinya, aplikasi seperti ini, tunjukkan dengan video. Nah di sini udah kabur aja. Nah with trade leungit leungit puas lah ya. Nah di sini namanya Heru Irawan. Kalau kita dilempari sesuatu yang busuk katanya ya sama orang, kalau kita openin berarti kita kena. Kalau kita macam gak tahu, gak kenal, berarti lemparannya gak mengenai kita. Itu aja. Ini orang numpang viral bikin konten jelekin orang. Aduh. Dia bilang saya bikin konten cuma buat menjelekan aplikasi atau orang-orang pemain Ponzi gitu. Ya orang jelek ya masa harus dibagus-baguskan gitu ya. Kalian paham sendiri ya. Jadi sekarang yang jelek itu menampakkan diri. Emotnya aja ketawa. Terus di sini ngakak. Bacanya sebelum menghujat lebih baik mengenali dulu, makanya baca di menu akun. Pemberitahuan sistem mau ngehujat gak tahu asal usulnya. Ngakak deh bro katanya. Demi sebuah viewers rela membuat hujatan tanpa ada kebenaran. Dia bilang video saya cuma untuk mendapatkan viewers atau penonton di YouTube. Gini ya, lucu juga sih ya komentarnya. Kalau untuk mendapatkan viewers di YouTube, saya bisa aja main aplikasinya kayak youtuber Ponzi. Dan asal kalian tahu, aplikasi-aplikasi seperti ini numpuk tuh tawaran kerjasamanya di email saya ya. Jadi untuk orang awam, kalian kalau nonton YouTube youtuber Ponzi jangan percaya begitu saja, karena saya pun banyak email yang numpuk tuh gak saya respon dari aplikasi money game Ponzi kayak gini. Termasuk Witre dulu pernah mengajak saya kerjasama, ya tolak. Mereka kan salah sasaran ngajak kerja sama kok sama youtuber yang suka bongkar-bongkar bisnis mereka gitu kan. Nah terus ini kan komentarnya seperti itu, demi viewers, demi penonton, mendapatkan penonton. Oke, semua orang di YouTube ingin mendapatkan viewers, penonton ya, tapi kalau saya penonton yang berkualitas gitu ya. Terus saya dari tadi bisa mengatakan saya bisa saja seperti youtuber Ponzi yang bermain aplikasi seperti ini ya, bahkan bisa dibayar juga oleh pihak aplikasinya gitu ya untuk mereview aplikasinya. Tapi saya tolak ya. Berapa sih viewer saya nggak stabil gitu kan, ada yang rame ada yang enggak ya saya itu udah aja gitu bikin video edukasi informasi untuk orang awam, ya udah di-upload. Urusan viewers ya urusan belakangan gitu ya. Kalau kalian gitu ya ingin mampir atau nonton video-video saya di channel saya, silahkan. Kan ada pilihan, mau nyimak, mau nonton, mau mampir ke video-video saya yang ada di channel saya ini, silahkan. Enggak ya enggak apa-apa
saya nggak memaksa. Gitu aja kok repot ya, menghujat apaan. Nah sekarang kan scam tuh alias nipu. Ini saya masih bilang menghujat nggak? Masih bilang menghujat nggak? Balas dong ya, Muhammad Damarin, balas ya, balas. Nah di sini juga ada namanya beginner, bang. Aneh main WeTrade bulan Juli 2021 katanya. Kenapa selalu membandingkan dengan Mac AI? Kenapa bang selalu jelekin APK kayak gini? Player kalau udah tahu main APK gini udah tahu resiko. Dia sendiri, bukan dia sendiri, tapi banyak orang yang mengatakan WeTrade ini mirip Mac AI, tapi lebih parah dari Mac AI. Karena apa? Seperti tadi yang saya katakan di awal, aplikasi ini seperti toserba. Semua modus ada di sana, modus robot trading, modus sewa mining, ya, modus binary option juga ada, gitu kayak binomo. Ya. Dia bilang kenapa selalu menjelekannya. Sekali lagi saya, kalau yang jelek saya katakan jelek, kalau yang bagus saya katakan bagus, itu aja gitu. Saya nggak seperti kalian, saya bukan pemain ponzi. Dan dia bilang player kalau udah tahu, ini membuktikan omongan saya gitu ya, bahwa money game ponzi ada pemainnya. Ya video saya ini untuk orang awam, termasuk video saat ini saya bikin ya. Ini untuk orang awam. Ya, kalau Anda tahu video saya untuk orang awam, kenapa Anda komen? Ya. Kan Anda juga tahu aplikasi seperti ini seperti apa. Ya. Gimana ujungnya? Dia juga tahu gitu. Karena video saya untuk orang awam, sebaiknya para kentanger, para pemain ponzi ya jangan komen gitu kan, sudah tahu video saya untuk orang awam. Nah di sini kalau ngomongin ponzi semua juga ponzi, bahkan aplikasi peluang, Thrift, Binance, DLL ponzi semua. Ada kode undangan referral dengan bonus hanya saja ada legal dan non legal. Nah ini menyesatkan. Namanya survival racing. Dia itu menyamakan semua aplikasi yang ada kode referralnya itu ponzi. Dia itu nggak paham. Dia bilang peluang ponzi. Kalau ada dari pihak peluang yang tahu, habis tuh. Mencemarkan nama baik itu yang seperti itu. Dia bilang peluang ponzi. Jadi semua aplikasi yang ada referral itu belum tentu ponzi. Gitu. E-commerce saja ada kode referral kan. Shopee kayak gitu ada kode referral. Itu bukan ponzi. Snack video juga ada kode referral kan, TikTok dan yang lainnya juga kan ada. Toko kripto, ya, broker toko kripto, terus ya aplikasi-aplikasi lainnya pun ada kode referral. Tapi nggak semua yang ada kode referral itu ponzi. Jadi saya bisa balas komennya di video ini. Sebelum komentar, cari tahu dulu apa itu ponzi. Gitu ya, jangan memukul rata semua aplikasi itu ponzi, yang ada kode undangan itu ponzi, jangan ya. Gak semua yang ada kode referral itu ponzi gitu. Kalau ada pihak aplikasi peluang yang membaca komentar ini, habis tuh ya. Itu mencemarkan nama baik aplikasi legal gitu kan. Dia bilang bedanya ada yang legal dan non legal. Sejak kapan ponzi legal gitu kan? Bodohnya itu nggak petulungan nih orang ya. Yang benar, nah ini Muhammad Damarin lagi nih ya. Yang benar udah jalan 10 bulan, hanya meluruskan saja. Soalnya saya pemain dari Agustus sebelum ada robot trading ya. Robot trading itu katanya baru-baru. Ya kan tadi saya katakan robot trading itu belum ada regulasi, ilegal. Dia sebelum ada robot trading udah main. Pas ada robot trading dia tahu nggak robot trading itu ilegal. Gitu aja lah. Dan di bawahnya ada lagi, dan aplikasinya baru saja menghilang. Mana tuh yang komen-komen itu nggak ada ya. Ngumpet kali, atau dia juga loss, kena tipu gitu. Kalah momen. Karena nah ini juga ada Naisugimu ya yang komen, karena target ponzi ini orang awam. Ya betul sekali bos ya, betul sekali bang bos. Bang bos Naisugimu, karena target ponzi ini orang awamnya, betul. Makanya video saya ditujukan untuk orang awam.
Nah di sini GoGo Kopi ya. Dan pada akhirnya di Play Store gak ada bang, grup Telegram juga mati ya. Wassalam. Udah scam tanggal 19/4/2022 semalam. Woi, grup tele membernya di kick semua, untung udah saya ambil. Nah ini yang untung gitu, yang gak kalah momen ya kayak gini orangnya gitu. Terus ada lagi, WeTrade abis ngasih diskon untuk sewa robot tiba-tiba menghilang bang. Ya di akhir-akhirnya aplikasi seperti ini kalau sudah di akhir menawarkan diskon keuntungan yang lebih gede, jangan tergiur. Kalau tergiur bodoh Anda gitu ya. Terus nah ini Pangiduan Silaban WKWK katanya ya, gak takut dilaporin orang-orang WeTrade lu bang karena pencemaran nama baik. Lu ganggu lapak mereka loh. Dia juga tahu aplikasi WeTrade ini ilegal. Siapa sih yang mau melaporkan saya dari pihak aplikasi bodong? Kalau mereka melaporkan saya, bunuh diri ya. Saya beberkan semua. Gitu. Ratusan kali saya membongkar aplikasi seperti ini, paling yang ada ke email itu cuma ancaman. Ya. Ancaman. Kalau saya mau cari aman gitu ya, tadi ada yang bilang kan, wah lu cuma cari viewers. Nah gini ya, kalau saya mau cari aman, saya ikut itu youtuber ponzi yang menjerumuskan orang lain di aplikasi seperti ini ya. Saya enggak gitu. Kalau laporan belum ada yang melaporkan saya gitu ya, gara-gara saya membongkar investasi bodong. Aplikasi-aplikasi yang saya bongkar nggak ada yang melaporkan saya karena mereka sadar diri, mereka bodong, ilegal, money game ponzi, niatnya mau nipu. Kalau mereka melaporkan saya, mereka bunuh diri gitu. Terus yang ada apa? Bukan laporan tapi ancaman. Ke email saya banyak tuh ancaman, dari mulai dulu Sungrow, Kompas ya, Alimama, terus Schneider pembelian PV, Enel Green kekuatan hijau, terus banyak aplikasi-aplikasi lain. Emailnya ancaman. Ngerinya ancamannya dari mulai ketenangan hidup sampai pembunuhan yang masuk ke email saya. Kalau saya cuma cari viewers, ya saya hindari, ngapain gitu. Toh nantinya banyak yang ngancam ya gitu. Jadi di sini saya ikhlas ya, apa ya namanya, memberikan informasi sekaligus edukasi untuk orang-orang awam gitu, supaya tidak terjerumus di aplikasi money game ponzi. Oke lah, nggak apa-apa viewers dikit gitu ya, nggak apa-apa karena saya nggak ngejar viewers dikit juga nggak apa-apa, yang penting ada pahalanya aja lah gitu. Jadi konten itu nggak sekedar konten gitu, nggak sekedar nyari viewers gitu ya. Itu ciri khas di channel saya. Kalau mau nonton silahkan, enggak juga enggak apa-apa gitu. Itu pilihan kalian gitu. Kalau kalian mau main ponzi silahkan, tapi untuk orang awam jangan sampai terjerumus. Kalau pemain ponzi ya silahkan saja. Tapi ingat satu, jangan pernah menyesatkan atau menjadi kotoran dengan mencemari video-video saya dengan komentar-komentar busuk para pemain ponzi itu. Aman-aman aja lah ya. Sampai sejak kapan aplikasi money game ponzi nipu, langsung nipu? Enggak. Aplikasi money game ponzi itu membayar di awal lalu kabur di akhir gitu ya. Udah jelas itu ya. Nah, jadi saran saya untuk para pemain ponzi, kalau kalian tidak setuju dengan pembahasan saya yang mereview aplikasi WeTrade, terus ada lagi tuh Koin 156 gitu ya, itu silahkan kalian bikin video, tujukan kepada saya. Kalian bela aplikasinya jangan di komentar. Bikinlah video, tujukan kepada saya, bela tuh aplikasinya. Gitu ya, itu saran saya untuk pemain ponzi gitu. Biar enak lah gitu ya. Nanti saya download tuh videonya, saya kasihkan ke SWI, ke OJK. Nah, ini orang nih yang membela aplikasinya mati-matian, kayak gitu kan simpel kalau aplikasinya nanti nipu gitu ya.
Oke, keasikan nih teman-teman, lagi libur juga saya hari ini, jadi itu saja review, bukan review ya, reaction saat aplikasi WeTrade ini scam, nipu ya. Jadi untuk orang awam ini salah satu contoh lagi. Saya sebetulnya sudah ratusan kali membongkar aplikasi seperti ini, dan ya semua ujung-ujungnya scam. Jadi ingat, scam itu penipuan ya, bukan tutup begitu saja, bukan berhenti beroperasional begitu saja. Jadi untuk orang awam harap hati-hati, jadikan pelajaran kalau kalian sudah kena tipu gitu ya, jangan sampai kalian terjerumus kembali. Silahkan share video ini supaya orang-orang di luaran sana lebih cerdas lagi, tidak terhasut omongan para pemain ponzi yang berkomentar di video-video saya membela aplikasinya ya, supaya orang-orang lebih cerdas lagi, lebih bijak lagi memilih dan memilah aplikasi yang baik gitu ya, yang baik dan yang buruk itu bisa membedakan nantinya gitu. Nah, untuk aplikasi WeTrade ini yang kena korban, silahkan kalian laporkan. Siapa yang harus kalian laporkan? Jangan dulu aplikasinya, orang yang mengajak pertama kali kalian itu yang harus dilaporkan, karena dia telah menjadi leader gitu ya. Intinya korban di aplikasi seperti ini adalah orang yang tidak mengajak orang lain, itu adalah korban. Kalau kalian merasa kena tipu tapi kalian mengajak orang lain dan orang yang diajak kalian itu sama-sama kena tipu, justru kalian yang nanti bahaya, bisa dilaporkan oleh orang yang kalian ajak gitu ya, karena bisa dipidana. Oke, terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan sampai terjerumus di money game ponzi.